Apotik malam, resep kematian. Di pinggir jalan kecil kawasan Tanah Sareal, Bogor, berdiri sebuah bangunan tua bekas rumah tinggal yang diubah menjadi apotik. Pelangnya usang, tulisannya sudah memudar, apotik sehat selalu. Tidak ada izin resmi, tidak ada tenaga farmasi bersertifikat. Tapi orang-orang tetap datang karena tempat itu dikenal menjual obat dengan harga murah dan tanpa banyak tanya. Apotik itu buka hanya saat malam, dari pukul 7 hingga 1 dini hari. Penjaganya adalah seorang pria kurus bernama Paroni, berusia sekitar 60-an, dengan mata cekung dan suara serak. Orang-orang kampung tidak tahu dari mana asalnya. Ia muncul begitu saja beberapa bulan lalu dan menyewa rumah itu tanpa banyak bicara. Dalam 3 bulan, desas-desus mulai menyebar. Ibu Ratna, yang hanya membeli obat sakit kepala, ditemukan tewas di dapurnya dengan mulut berbusa. Pak Darto, yang membeli obat mah, tewas mendadak di musala setelah sholat Isya. Anak-anak muda yang membeli obat flu, satu persatu ditemukan tidak bangun keesokan harinya. Namun tidak ada yang bisa membuktikan hubungan langsung dengan apotik itu. Semua kematian dianggap alami atau tidak diketahui penyebabnya. Sampai akhirnya, seorang mahasiswa farmasi bernama Ari mulai curiga. Ari, yang sedang meneliti praktik apotik liar, memutuskan untuk membeli obat di sana. Ia pura-pura mengalami sakit punggung dan diberi pil berwarna hitam kecoklatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada nama obat, tidak ada label. Setelah dianalisis di laboratorium kampusnya secara diam-diam, hasilnya mengejutkan. Pil itu mengandung campuran zat berbahaya seperti arsenik, alkaloid tanaman liar, dan bahkan sedikit formalin. Ari melaporkan temuannya ke polisi, tapi entah kenapa berkasnya menghilang dari kantor. Bahkan dosennya yang membantunya menganalisis tiba-tiba mengalami stroke mendadak dan meninggal seminggu kemudian. Ari merasa sedang diburu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia pun kembali ke apotik itu malam hari, membawa kamera tersembunyi. Tapi yang ia temukan bukan seperti biasanya. Pintu apotik terbuka sedikit, aroma busuk menyengat dari dalam. Ari masuk dan menemukan rak-rak obat berantakan, seperti ada yang mencakar-cakar dari dalam. Di ruang belakang, ia menemukan meja peracikan obat yang dipenuhi toples-toples kaca. Isinya bukan bahan obat biasa, melainkan potongan jari manusia, bola mata, dan rambut. Semua tersimpan rapi seperti bahan ramuan. Tiba-tiba, suara Pak Roni terdengar dari balik lemari. Kau tahu terlalu banyak, Nak Ari, tapi sudah terlambat. Mereka yang minum obatku tak hanya mati, tapi terikat selamanya dengan apotik ini. Ari berbalik, wajah Pak Roni kini berubah. Matanya hitam legam tanpa bola mata, kulitnya seperti kayu lapuk, dan napasnya bau darah basi. Ari mencoba kabur, tapi pintu apotik mengunci sendiri. Dari dalam lemari obat, satu persatu tangan-tangan pucat keluar, menyeretnya ke dalam rak. Keesokan harinya, apotik itu kembali tutup. Tapi malam harinya, lampu papan nama menyala kembali sendirian di antara gelap. Seseorang yang baru saja pindah ke daerah itu datang dengan keluhan batuk, disambut oleh sosok tua berseragam putih dengan senyum aneh. Obatnya sudah kami siapkan, hanya untuk Anda. Catatan warga. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan dan jeritan bisa terdengar samar dari dalam apotik. Tapi tidak ada yang berani mendekat, karena katanya, siapapun yang pernah membeli obat dari sana akan dipanggil kembali, satu persatu. Ibu Ratna dan obat sakit kepala. Ibu Ratna dikenal sebagai sosok ceria di kompleks Blok D Tanah Sareal. Usianya 48 tahun. Seorang janda yang membuka usaha catering kecil-kecilan di rumahnya. Sudah 2 minggu terakhir, ia sering mengeluh sakit kepala berdenyut yang tidak sembuh. Meski sudah minum obat warung, suatu malam, ia mendengar dari tetangganya bahwa ada apotek baru di ujung gang yang buka malam-malam dan murah. Tanpa pikir panjang, Ibu Ratna pun ke sana, mengenakan jaket dan jilbab tipis. Apotik itu tampak sepi. Lampu neon yang redup menyinari rak-rak kusam. Aroma obat basi menyambutnya begitu pintu terbuka. Dari balik meja, seorang pria tua dengan kacamata tebal menatapnya diam. Saya butuh obat sakit kepala, Pak. Yang manjur ya, saya harus masak banyak besok. Pak Roni tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan meracik sesuatu di belakang meja. Tangannya cepat, mencampur bubuk dan cairan dari botol-botol tanpa label. Lalu, ia memberikan sebuah kapsul bening berisi cairan kehitaman. Minum sebelum tidur. Jangan makan apapun 2 jam sebelumnya. Suaranya pelan, serak, seperti ada pasir di tenggorokannya. Malam itu, Ibu Ratna mengikuti instruksi. Ia meminum kapsul itu dan langsung berbaring. Namun sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara dari rumahnya. Suara kursi diseret, lemari ditendang, dan bunyi benda pecah. Tetangga yang mendengar mengira ada perampokan. Pagi harinya, anaknya Rizal menemukan ibunya terbaring di dapur dengan posisi
tubuh aneh. Punggungnya melengkung ke atas, tangan mencakar lantai, dan matanya terbuka lebar dengan iris yang memutih seluruhnya. Mulutnya membeku dalam posisi terbuka, seperti sedang berteriak, namun tidak ada suara keluar. Yang paling aneh, di lantai dapur, tertulis dengan darah. Bukan sakit kepala, tapi suara mereka. Autopsi medis tidak menemukan sebab kematian yang jelas. Tidak ada jejak penyakit, racun, atau serangan jantung. Polisi menyebutnya kematian mendadak. Namun Rizal yang merasa ada yang janggal menemukan kapsul serupa di bawah tempat tidur ibunya. Ia simpan diam-diam. Tapi sejak hari itu, ia sering mendengar suara-suara di malam hari. Sakit kepala, tolong diamkan mereka. Dan setiap mendekati dini hari, lampu dapur menyala sendiri, kompor menyala, panci bergerak sendiri, seolah-olah ibunya masih memasak dalam diam. Suatu malam, Rizal mencoba masuk ke dapur dengan kamera ponsel, dan di rekamannya, ia melihat sosok ibunya berdiri membelakanginya, memasak di atas api, meski tubuhnya sudah dikuburkan 3 hari lalu. Pak Darto dan obat mah. Pak Darto adalah pensiunan guru agama berusia 62 tahun yang tinggal sendirian di rumah. Kontrakan kecil tak jauh dari musala lingkungan. Ia dikenal ramah, rajin azan, dan sering membantu warga dengan nasihat bijak. Beberapa bulan terakhir, Pak Darto sering mengalami mah kambuh. Perutnya perih, kerap terasa panas hingga ke dada. Ia sudah mencoba berbagai obat generik, bahkan herbal, tapi tak kunjung sembuh. Malam itu, setelah salat Isya, ia mendengar dari seorang pemuda tentang apotek sehat selalu. Murah kok, Pak, nggak pakai resep juga dikasih obat. Teman saya batuk aja langsung sembuh. Pak Darto, karena tak ingin menyusahkan siapa-siapa, memutuskan ke sana malam itu juga. Sesampainya di apotik, suasana begitu senyap. Ia disambut oleh Pak Roni yang berdiri diam seperti patung. Sorot matanya tidak ramah, tapi tak juga menyeramkan. Lebih seperti kosong. Perut saya seperti terbakar. Pak, sudah lama. Ada obat mah? Pak Roni tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke rak belakang dan mengambil botol kecil berisi cairan berwarna kuning kehijauan, lalu memberikannya sambil berkata, minum setengah tutup, jangan bicara apapun setelahnya. Pak Darto mengernyit, tapi menerimanya. Malam itu, ia minum obat tersebut, tapi bukan sembuh yang ia dapat, melainkan panas yang luar biasa di dalam perutnya. Ia merasa seperti tubuhnya terbakar dari dalam. Ia ingin berteriak, tapi ingat pesan Pak Roni, jangan bicara apapun. Paginya, jamaah musala menemukan Pak Darto tergeletak di tempat wudhu, dengan tubuh menghitam seperti hangus. Tapi tidak ada bekas api sedikit pun di sekitarnya. Yang lebih aneh, air kolam wudhu berubah keruh dan berminyak, seperti bercampur lemak manusia. Petugas medis menemukan bahwa lambung Pak Darto meleleh dari dalam, seperti disiram cairan asam pekat. Tapi itu tak mungkin dari obat mah biasa. Warga mulai resah. 2 kematian aneh dalam 1 bulan. Dua-duanya pernah ke apotik yang sama. Dan disinilah asal-usul Pak Roni mulai terkuak. Asal-usul Pak Roni dan apotik sehat selalu. Di kampung sebelah, seorang kakek buta bernama Mbah Seno yang pernah menjadi dukun pengobatan alternatif. Mendengar cerita kematian Pak Darto, ia langsung memanggil anak angkatnya Ari, mahasiswa farmasi yang sempat menyelidiki apotik itu. Dengan suara pelan, Mbah Seno berkata, nama asli Pak Roni itu bukan Roni, dulu ia dikenal sebagai Raden Ronopati, ahli racik dari daerah pesisir utara Jawa pada tahun 1900-an. Ia bukan apoteker biasa, tapi tabib ilmu hitam. Ia membuat obat dari bagian tubuh manusia yang masih hidup. Semakin sakit orang yang memberikan bagian tubuhnya, semakin manjur ramuannya. Tapi saat ilmunya dilarang dan dikejar para ulama dan penjajah, ia menghilang. Dengan satu sumpah, akan kembali dalam wujud lain, membawa apotik keliling yang menjual kematian secara diam-diam. Menurut cerita Mbah Seno, apotik sehat selalu hanyalah bentuk fisik sementara. Sebenarnya itu adalah ruang ritual bergerak, yang muncul di tempat-tempat dengan energi negatif tinggi. Biasanya lokasi bekas pembantaian, bunuh diri, atau tempat mayat tidak dikubur secara layak. Setiap kali apotik itu dibuka, satu korban akan dijadikan bahan. Obat-obat yang diberikan bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengikat jiwa peminumnya, agar menjadi bagian dari gudang bahan dimensi gelap di balik apotik. Tempat di mana roh-roh disiksa, dicincang, dan diaduk menjadi ramuan. Dan Pak Roni bukan lagi manusia, ia adalah wadah roh Ronopati, yang bisa berpindah tubuh dari generasi ke generasi. Petunjuk awal dari Pak Darto. Saat Ari menyelidiki kembali rumah Pak Darto, ia menemukan catatan kecil di dalam Al-Quran milik almarhum. Tulisannya terguncang, seperti ditulis dalam sakit yang parah. Jika kau membaca ini, jangan pernah menelan apapun dari apotik itu. Tubuh ini sudah milik mereka, tapi aku sempat melihat wajah Pak Roni retak. Di balik kulitnya, ada cacing-cacing keluar,
dan matanya bolong seperti sumur neraka. Mereka tak menjual obat, tapi memperdagangkan jiwa. Api dalam botol, jiwa dalam rak. Ari kembali ke rumah Mbah Seno. Setelah menggali semua fakta mengerikan tentang apotik sehat selalu, kini ia tahu, apotik itu bukan sekadar tempat ilegal, melainkan pintu masuk ke alam gelap. Tempat Raden Ronopati menyimpan jiwa-jiwa terkutuk sebagai bahan baku abadi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Ari melakukan ritual pemanggilan jiwa menggunakan peninggalan Pak Darto, kertas doa dan secarik rambut yang ditemukan di dalam botol obat. Di ruang gelap, ia menyulut api dan membakar ramuan dari Mbah Seno. Asapnya menghitam, dan dari dalam lingkaran api, muncul suara-suara bisikan. Mereka masih di dalam botol. Di rak itu, di balik meja kasir, kami masih diaduk. Ari tersungkur. Suara itu berasal dari para korban jiwa Ibu Ratna, Pak Darto, dan puluhan orang lain yang tak pernah ditemukan mayatnya. Jiwa mereka dijadikan cairan, diubah menjadi obat yang menjerat korban berikutnya. Mbah Seno hanya berkata, kalau kau ingin membebaskan mereka, jangan hancurkan apotiknya, bakar tubuh tuannya. Tapi ingat, tubuh Pak Roni hanya wadah. Jiwa Ronopati akan mencari tubuh baru. Jika kau gagal membungkusnya dengan tanah mati. Ari pun menyiapkan alat, botol kaca berisi darah ayam hitam, garam tanah kuburan, dan api dari lilin 7 warna. Pertarungan terakhir di apotik sehat selalu. Tepat pukul 0, Ari menyusup masuk ke dalam apotik sehat selalu. Tapi tempat itu kini berubah. Tidak lagi seperti apotik biasa. Rak-raknya bergerak sendiri, botol-botol berdenting tanpa disentuh, dan bayangan korban muncul di sela-sela rak. Ibu Ratna muncul dengan wajah retak dan mata hitam. Pak Darto menggenggam perutnya yang terus mencair. Bahkan ada seorang bocah kecil yang menangis memegang botol berisi lidahnya sendiri. Di tengah ruangan, Pak Roni berdiri, tapi wajahnya kini terkelupas. Di baliknya, muncul sosok hitam besar berambut panjang, bermata 7, dan lidah menjulur hingga ke lantai. Raden Ronopati dalam wujud asli. Kau ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang diselamatkan. Kau akan jadi bahan terbaikku. Ari, ritual Ari dimulai. Ia pecahkan botol darah ayam, membentuk segel tanah kuburan di lantai, dan membaca mantra penutup dari kitab warisan Mbah Seno. Dari tanah kembali ke tanah, dari tubuh kembali ke jiwa, dari jiwa kembali ke pusaran dosa. Ikat Ronopati, bakar raganya, segel apotiknya. Jeritan menggema, jiwa-jiwa korban melolong, botol-botol pecah, dan Pak Roni mulai terbakar dari dalam. Asap hitam pekat keluar dari mulutnya, lalu dari pori-porinya, lalu dari matanya. Apotik mulai runtuh, rak terbalik, dinding retak, dan lantai terbuka seperti jurang. Ari berlari, membawa satu botol terakhir yang belum pecah, botol berisi campuran jiwa para korban. Ia tanam botol itu di bawah pohon beringin tua di dekat musala, tempat Pak Darto dulu biasa azan. Mbah Seno membantu menyegel tempat itu dengan rajah kuno dan pagar bambu. Epilog, apotik yang tidak pernah ada. Seminggu kemudian, apotik sehat selalu menghilang tanpa jejak. Rumah tua itu hanya puing, tak ada papan nama. Bahkan warga sekitar lupa apotik itu pernah ada. Tapi Ari tahu, ia kini menyimpan buku catatan berisi nama-nama korban, komposisi racikan, dan satu halaman terakhir bertuliskan, jika suatu hari kau melihat apotik kecil buka saat tengah malam, dengan penjaga bermata kosong dan rak-rak berdebu, jangan masuk. Karena Ronopati tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu tubuh baru.